dan umatnya yang tetap istiqomah hingga yaumul qiyamah. Hadirin wa hadirat wa hamani wa rahmatullah. Malam ini kita masih membahas babul qanaati wal ifafi wal iktisadi fil ma'isyati. Bab qanaah dan ifaf dan sederhana dalam kehidupan, wal infaq wa dami su'ali min ghairi daruratin, dan juga bab tentang infaq dan mencela meminta-minta tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Kita bahas hadis yang ke-13. Mudah-mudahan waktunya mencukupi sampai menjelang isya nanti. Ada 4 hadis, insyaallah sampai hadis yang ke-16. Hadis yang ke-13 disampaikan wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asabathu faqatun, siapa saja yang tertimpa faqah. Faqah bisa maknanya adalah hajat, kebutuhan, atau bisa maknanya musibah. Siapa saja yang tertimpa musibah, ya, kalau secara bahasa asal makna daripada faqah adalah hajat, kebutuhan, tapi kebutuhan yang mendesak, kebutuhan yang sulit untuk dipenuhi, jadi jatuhnya musibah. Ya, kalau kebutuhan yang biasa itu bukan musibah, bukan faqah. Fa anzalaha binnas, kemudian dia meminta kepada manusia untuk dihilangkan musibah ini. Maksudnya adalah menyandarkan hidupnya kepada manusia. Jadi ketika kena musibah hanya memeluk kepada manusia, meminta-minta bantuan kepada manusia. Ya, dijelaskan di sini raqinan bidzalika ilaihim, jadi menyandarkan, ya, menyandarkan dirinya dalam hal menghadapi musibah itu kepada manusia, tidak kepada Allah. Apa kata Nabi? Lan tusadda faqatuhu, maka tidak akan, ya, tertutupi ataupun tidak akan didapati solusi menghadapi musibahnya itu. Ya. Wa man anzalaha billahi, dan siapa saja yang ketika mendapatkan musibahnya itu anzalaha billah, dia mengadukan masalahnya kepada Allah, dia menyandarkan hidupnya dalam menghadapi masalah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, fa yusiqullahu lahu birizqin ajilin aw ajilin, maka Allah akan segera memberikan solusi baginya. Kalau kebutuhannya adalah terkait dengan rezeki materi, maka kata Nabi, Allah akan segera menurunkan baginya rezeki, baik segera ataupun ya agar ditunda. Jadi begitu Pak.
Jadi intinya adalah apa? Kita hendaknya menyandarkan segala masalah-masalah kita, ya, seberapapun besarnya, hendaknya kepada siapa? Kepada Allah. Adapun minta pandangan, minta bantuan kepada orang lain hanya sebatas ikhtiar saja dibolehkan, gitu ya. Misalkan kita lagi butuh uang 50 juta, mendesak sekali, kita datang kepada pimpinan kita, Pak, saya mau kasih bon, gitu ya, mau kasih bon, butuh uang buat masuk kuliah anak saya. Itu boleh, kalau begitu boleh, ya. Yang tidak dibolehkan itu adalah apa? Menyandarkan semuanya kepada manusia, ya. Bisa jadi kalau kita menyandarkan hanya kepada manusia, kemampuan manusia terbatas. Maka kalau kita menyandarkan diri kita dalam menghadapi segala masalah-masalah kita, maka sandarkanlah kepada Zat yang Maha Kuat dan tidak akan hilang kekuatannya. Insya Allah kuat, insya Allah bisa, insya Allah kita akan selamat, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat, ya. Makanya Bapak Ibu menyandarkan kebahagiaan, ya. Kalau suami jangan menyandarkan kebahagiaan kepada istri, begitu pula istri jangan menyandarkan kebahagiaan hakikinya kepada suami. Itu salah. Saya kalau tanpa suami saya tidak akan bahagia seperti saat ini. Salah itu. Hati-hati, bisa terjebak ke dalam kesyirikan nantinya, ya. Begitu suami meninggal dunia, stres, sampai kuburannya dijadikan tempat tidurnya sama istrinya, ya. Itu tempat saya ada kayak gitu, Pak. Saking sayangnya kepada suami sampai dia mengatakan saya tidak akan bahagia kalau tidak ada suami saya. Ternyata apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan ajal yang lebih cepat kepada suaminya. Meninggal dunia suami dalam keadaan usia masih muda. Itu istrinya, Pak, ya Allah, stres, Pak. Hampir setiap malam tidurnya di kuburan sang suami. Ketika saya mau berangkat sholat subuh ke masjid, itu ya, dia lagi duduk sedikit jalan, oh ya sakit bunyi, ya. Atau sering juga saya temuin dia baru pulang. Saya tanya, dari mana Bu? Dari kuburan suami. Jam segini? Iya. Saya nggak banyak nanya lagi kan. Ternyata ada informasi kalau setiap malam dia tidurnya di kuburan suami. Nah, inilah yang kayak gini, ya. Jadi kebahagiaan hakiki itu tetap datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan manusia. Ya, makanya istri yang mengatakan saya tidak hidup bahagia bersama kamu selama 20 tahun ini. Istri yang kayak begitu nanti termasuk wanita ahli neraka. Berarti dia tidak syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami yang benar akan mengatakan, iya, kebahagiaanmu bukan lantaran aku, tetapi kebahagiaan yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kepadamu. Nah, jadinya siap-siap, Pak. Ya, pasangan hidup kita kan tidak selamanya hidup. Ya, hidup di dunia maksudnya begitu, ya. Jalani saja. Mudah-mudahan dengan menyandarkan hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pasangan hidup dunia kita ini menjadi pasangan hidup di akhirat kelak. Begitu yang kita inginkan. Baik, ya. Jadi begitu. Kalau ingin segera mendapatkan solusi dalam segala menghadapi masalah, dalam menghadapi segala masalah, dengan apa? Menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menyandarkannya
kepada manusia. Hati-hati nih Pak. Ini narasi hadis atau bunyi matan hadisnya begini nih. Lan tusadda faqaduhu, ada kata lan. Bukannya la, beda. Ya. Kalau lan ini adalah harfu adatul hasr. Huruf yang fungsinya untuk membatasi, ya, memberikan pembatasan, tidak akan pernah, ya tidak akan pernah. Jadi kalau lantu sabda faqatuhu, tidak akan pernah tertutupi kebutuhannya. Ya, siapa yang terkena musibah kemudian dia menyandarkan hidupnya kepada manusia, lan tusadda faqatuhu, maka tidak akan pernah tertutupi segala kebutuhannya. Ya, tidak akan terpenuhi segala kebutuhannya atau tidak akan mendapatkan solusi ketika menghadapi musibah. Ya, ini hadis riwayat Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, dan dia berkata hadisun hasanun, hadis hasan. Berikutnya yang ke-14. Wa an Sauban radhiyallahu anhu, dari Sauban semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man takaffala li alla yas'alan nasa syai'an wa atakaffalu lahu bil jannah. Siapa saja yang dapat menjamin, ya, memberikan jaminan kepadaku, kata Nabi. Man takaffala li, siapa saja yang bisa memberikan jaminan kepadaku untuk tidak banyak meminta-minta kepada manusia, maka aku jamin baginya surga. Subhanallah. Ya. Jadi siapa saja, kata Nabi, yang dapat memberikan jaminan kepadaku, dia tidak akan meminta-minta sedikit pun kepada manusia. Maksudnya apa? Tidak meminta-minta tanpa ada alasan yang mendesak. Kadang kita begini, tolong dong ambilin, tolong dong, padahal bisa diambil sama dia, gitu ya. Ada lagi kalau bos, misalkan kita supirnya, buka pintu mobil aja, tunggu dulu dia turun dari mobil, tunggu dibukain sama supirnya. Ada gitu ya, ya. Bosnya ini orang kaya, mobilnya apa mobilnya? Lamborghini. Padahal itu si bos ini bisa buka pintu mobil, bisa sendiri bisa. Tetapi karena dia merasa gua ini kan bos, punya semuanya, sampai buka pintu mobil saja untuk turun dari mobil, dia nunggu dibukakan. Ini nggak bagus. Ya, usahakan. Kalau kita lihat makna hadis ini, usahakan apa? Sekecil apapun atau bahkan sebesar apapun masalah-masalah kebutuhan-kebutuhan yang kita miliki, usahakan kita usaha dulu gitu. Jangan nunggu dibantu sama orang lain gitu. Apalagi kita malah meminta-mintanya, tolong bantu saya dong. Maka kata Nabi kita Muhammad SAW, man takaffala li alla yas'alan nasa syai'an wa atakaffalu lahu bil jannah. Siapa? Ini kata Nabi, siapa coba? Siapa saja yang bisa menjamin, tidak akan meminta-minta tanpa terpaksa kepada manusia sedikit pun, maka aku berikan jaminan kepada surga. Ini pertanyaan Nabi kepada sahabat-sahabatnya, siapa? Siapa yang bisa menjamin? Ya, dia tidak akan minta-minta. Kalau bisa, maka aku jamin dia akan masuk ke dalam surga. Maka Sauban langsung berkata, "Fakultu ana,"
kata Sauban. Ya sahabat Nabi Muhammad SAW mengatakan, subhanallah nih Pak, segera dengan begitu respon dia menjawab, dengan sigap menjawab, aku ya Rasulullah, aku menjamin diriku, gitu ya, tidak akan meminta-minta sedikit pun kepada manusia. Fakana la yas'alu ahadan syai'a, maka sejak itu Sauban tidak pernah meminta kepada manusia sedikit. Ini ya, ini kan sebenarnya menunjukkan ke apa Pak? Kesahajaan ya, gitu ya. Kemandirian, gitu kan ya. Kesederhanaan hidup, subhanallah ya. Jadi nggak sombong. Kalau orang sombong itu biasanya, untuk bilang dari ya. Karena misalkan maaf saja Pak, ada jalan setapak mungkin yang agak becek gitu ya. Ya kalau kita mungkin yang biasa jalan-jalan di sawah ada masalah tuh, jalan aja udah. Ada orang Pak, jalan sedikit becek aja langsung, tolong pegangin. Ya ada yang begitu ya. Ya Allah, padahal main tanah itu baik loh. Ya kenalan sama tanah, jangan mau di atas dulu gitu. Kenalan sama tanah Pak. Ya itulah asal penciptaan kita. Tanah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita pun akan kembali kepada tanah. Minha khalaqnakum. Dari tanahlah kami menciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, dan ke dalam tanahlah kalian akan dikembalikan. Wa minha nukhrijukum, dan dari tanahlah kalian nanti akan dikeluarkan. Ya siap-siap nanti. Itulah asal kita. Jangan kita karena sombong sedikit saja kita ingin minta bantuan orang lain, dipegang gitu ya, kok pelan-pelan jalannya, dipayungin pemanasan gitu ya. Ya udahlah nggak usah. Ya nanti siapa tahu nih ketua mantan ketua DKM kita Pak Sofian ada ya. Siapa tahu jadi anggota dewan gitu ya. Ya kan, nanti nggak sombong gitu ya, subhanallah, biasa aja, naik turun mobil nggak usah dibukain pintunya, udah biasa. Karena siapa? Ya kan kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW menjamin orang yang tidak pernah banyak meminta-minta, ya, padahal yang bisa dia lakukan sendiri, ya secara mandiri dia lakukan, maka dia dijamin oleh Nabi kita Muhammad SAW surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ternyata jalan menuju surga itu banyak. Ya, kita sudah berupaya mendirikan salat dengan tepat waktu, dengan khusyuk, gitu Pak ya. Kemudian kita melaksanakan shaum Ramadan dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh pengharapan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, menjalankan semua persyaratan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada satu hal yang kita anggap sepele, ya, satu hal yang kita anggap sepele itu sederhana sekali itu. Sesuatu yang sederhana, kenapa kita sering banyak minta tolong kepada manusia? Gitu ya. Biasanya karena kita punya kelebihan atau punya posisi atau segala macam lah yang yang kita miliki dari dunia ini ya. Entah itu jabatan, itu kan jabatan kita misalkan, wah saya ini bos, saya ini pimpinan, saya ini leader, seterusnya gitu ya. Masa bikin kopi aja harus saya bikin. Itu ada Pak. Ya, mau bikin kopi aja minta dibuatin dulu sama kopinya. Kalau buat kopi dong. Ketika kopinya bilang, Bapak saya nggak bisa bikin kopi gitu. Bapak bikin sendiri, mah dia kurang ajar kamu gitu. Karena aku bilang tidak demikian. Ya tidak demikian. Masalah tidak bisa bikin kopi atau tidak mau bikin kopi saja buat pimpinannya dianggap sudah kurang ajar kepada pimpinan. Tidak demikian. Baik ya jemaah, ini yang ke-15. Apa yang ke-14? Yang ke-15. Wa an al-Muslim Qabisah bani al-Khariq radhiyallahu anhu, dari Abu Bisrin Qabisah bin al-Khariq radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, tahammaltu hamalatan, ya, tahammaltu hamalah, aku
hamalah itu ini Pak, orang yang apa namanya ya, punya kebutuhan, gitu ya, kebutuhannya sangat banyak gitu, dan tidak mampu dia menanggungnya. Akhirnya Pak, ada pihak yang menanggungnya. Bisa bentuknya bisa jadi utangnya sangat banyak gitu ya, sehingga apa? Saya yang menanggungnya, utang-utangnya. Nah itu namanya ya tahammal al-hamalah. Aku menanggung hamalah. Ini salah sahabat nih. Siapa sahabatnya? Qabisah. Dia berkata kepada kita Muhammad SAW, tahamaltu hamalatan fa'ataitu Rasulullah SAW as'alahu fiha. Ya. Maka kata Ubaisah, aku pun mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Untuk meminta sesuatu terkait dengan kebutuhan orang yang amanahkan ini. Ya Rasulullah, aku ini orang yang diamanahkan menanggung kebutuhan orang ini. Ya kalau bisa, aku minta sesuatu lah, minta bantuannya gitu ya. Tolong bantu aku juga untuk bisa menyelesaikan masalah si orang ini. Begitu maksudnya gitu ya. Faqala, lalu Nabi ketika Ubaisah datang kepada beliau untuk meminta bantuan, Nabi berkata kepada Ubaisah, apa kata Nabi? Akil. Udah, kamu diam dulu di sini, diam. Ya mungkin dulu di sini, tunggu sejenak, tunggu sebentar gitu ya. Hatta ta'tiyana as-shadaqatu, sampai datang kepada kami, kepada kita nih, harta zakat. Jadi sahabat ada yang sedang mengumpulkan zakat. Nah, kalau harta zakat sudah datang kepada kami, ya, fana amuru laka biha, maka aku akan memerintahkan agar diberikan bagian itu, gitu ya, supaya bisa memenuhi kebutuhan si hamalah tadi. Begitu. Sumaqala, kemudian Nabi berkata, ya Ubaisah, wahai Ubaisah, innal mas'alata la tahillu illa li ahadin salasatin. Ya, wahai Ubaisah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal. Tadi ya, Ubaisah kan datang kepada Nabi Muhammad minta bantuan untuk membantu si hamalah tadi, gitu, ya. Maka Nabi mengingatkan kepada Ubaisah, wahai Ubaisah, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal. Ya, meminta-minta tanpa terpaksa gitu ya, enggak halal. Illa li ahadin salasatin, kecuali untuk salah satu dari 3 golongan manusia. Jadi kalau salah satu orang ini dari 3 ini boleh meminta-minta. Ya. Siapa? Rajulin tahammala hamalatan fahalat lahu al-mas'alatu hatta yusibaha summa yumsik. Nah, di sini ya. Seseorang yang menanggung beban kebutuhan yang sangat mendesak. Bisa jadi ini kena musibah, gitu ya. Orang yang kena musibah, gitu ya. Fahalat lahu masalah, maka boleh dia meminta-minta, gitu Pak. Maksudnya dia ini sebenarnya mampu, gitu ya. Cuma dia punya tanggungan orang yang sedang mendapatkan kesulitan hidup, yang menanggung kesulitan hidup dia, gitu ya. Misalkan siapa ya? Ini bukan sakit Pak, ini musibah lah. Bisa jadi dia ini penyantun, sukarelawan boleh maksudnya, ya, sukarelawan. Ya, sukarelawan ini butuh bantuan dana. Misalkan di kita ada yang suka mengumpulkan dana buat bantuan kemanusiaan, itu masuk Pak hamalah, ya. Maka boleh mereka melakukan penggalangan dana kemana-mana, gitu, boleh.
kita ada KRP ya, Palestina misalkan kemarin ketika gunung meletus di mana Lumajang Pak ya, nah Semeru ya, itu boleh, itu relawan ya. Maka ada sahabat Kubayson seorang relawan ya, relawan kemanusiaan lah, ya, yang mengatur pengelolaan dana mereka yang menghadapi kesulitan hidup karena musibah gitu ya. Nah itu, maka ini orang yang haji boleh meminta Pak, mencari dana boleh, tapi ingat amanah ya. Ya, termasuk orang yang menyantuni anak yatim itu boleh. Ya. Yang dia pengurus pengelola yayasan yatim piatu boleh mencari dana untuk mencukupi kehidupan para yatim kan boleh. Tapi ingat amanah. Gitu ya, jangan sampai donasi sudah begitu banyak masuk tetapi tidak disampaikan kepada anak-anak yatim tadi. Gitu. Jadi yang jenis yang pertama nih yang boleh meminta-minta. Ya. Kemudian yang kedua adalah siapa? Warajulin asabatu jaihatun ihtajat lahu ma'ruhu fahallat lahu al-mas'alah. Yang kedua nih Pak, yang boleh minta-minta orang ya yang terkena penyakit. Kemudian untuk menyembuhkan penyakit ini habis-habisan Pak uangnya. Itu boleh minta-minta. Ya, tapi lagi-lagi hati-hati juga lihat-lihat ya, karena ada yang memanfaatkan juga. Pendataannya harus benar, betul nggak dia sakit, gitu kan ya. Dilihat apakah ada rekam medisnya, gitu ya, dicek ya, benar nggak, gitu. Kalau memang benar membutuhkan, maka kita boleh ya memberikan bantuan kepada dia ketika dia minta, boleh, gitu ya. Ini yang pahal lalu al-mas'alatu hatta yusiba kiwaman min aisyin, sampai apa? Sampai kondisinya hidupnya itu normal kembali. Gitu ya. Sampai sembuh kalau bisa. Gitu ya. Ini yang kedua. Al-qala sidadan min aisyin, atau makna sama nih, atau sudah tercukupi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga Pak, wa rajulin asabathu faqatun hatta yaqula salasatu min zawil haqqi min qawlihi laqad asabat fulanan faqatun. Yang ketiga yang boleh meminta-minta adalah seseorang yang terkena ya kondisi kemiskinan. Ya, sampai ada 3 orang yang berkata sebagai saksi, ya, ada 3 orang yang mengatakan terhadap kondisi si fulan yang miskin ini apa? Sungguh dia sudah mengalami kondisi miskin yang luar biasa. Nah boleh tuh Pak, yang kayak gini boleh minta. Itu. Tapi kalau nggak ada bukti kemiskinannya, kita nggak boleh minta-minta. Gitu ya, kan ada ya orang yang ternyata sudah kaya, dia sudah punya sawah, tanahnya atau bangunan rumahnya pun bermaya, ya di Jawa itu Pak ada satu kampung pengemis ya, itu ternyata 80% penduduk kampung itu adalah pengemis di Jakarta, gitu ya, itu sudah pernah dibuka dalam koran Republika tuh Pak, dibahas itu. Makanya pernah dulu ada fatwa dari MUI haram memberikan ya sedekah infak gitu kepada para pengemis. Karena ternyata apa? Ada yang memang sindikat pengemis, ada yang memang pekerjaan jadi pengemis. Maka lebih baik kita ngasih ke siapa? Ngasih kepada orang yang memang tertutup dirinya, tidak mau meminta-minta, padahal dia sangat membutuhkan. Hal ini ada pada hadis yang ke-16 Pak. Terakhir ya, karena waktu. Setelah ini silakan jika ada yang disampaikan. Yang ke-16, Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal miskinu alladzi taqutuhu luqmatu wal luqmatani. Bukanlah orang miskin yang mendatangi 1 atau 2 suap makanan, watamrotani, atau mendatangi 1
Walakinnil miskinu, akan tetapi yang dimaksud dengan miskin alladzi la yajidu ghina yughnihi, dia tidak mendapati kecukupan yang bisa mencukupi hidupnya. Wala yuftanu lahu, dan tidak ada manusia yang mengetahuinya, gitu Pak. Padahal dia miskin, tetapi dia nggak minta-minta, sehingga apa? Tidak ada yang tahu, gitu ya. Fayusoddan qala alaihi, sehingga apa? Ya kalau orang tahu pasti orang pada sedekah, gitu kan, kepada dia ini kan. Cuma orang miskin ini, dia ini ya padahal hidupnya penuh dengan kekurangan, tapi tidak pernah menunjukkan kemiskinannya. Inilah mereka yang layak disedekahkan. Nah, tinggal kita lihat anak kita, depan belakang umat kita lihat, apakah ada orang seperti ini? Orang miskin itu kan orang yang punya pekerjaan, tetapi ya penghasilannya tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan pokok hidupnya dalam sebulan minimal. Begitu ya, nggak cukup Pak. Ya, nggak sama apa namanya, dia punya gajinya sebulan hanya 200.000. Coba bayangkan, itu miskin tuh. Gajinya sebulan yang 500.000, padahal ya kebutuhan hidup di Jabodetabek itu minimal, kalau ada data dari Badan Statistik Nasional ya, itu minimal 5 juta. 5 juta Pak, itu baru bisa. Ya meskipun mungkin masih gali lubang tutup lubang, gitu ya. Ini coba yang gaji atau penghasilannya hanya 500.000 saja sebulan, tetapi dia tidak pernah meminta-minta atau menunjukkan kemiskinan kepada orang lain, maka mereka inilah atau dia inilah yang lebih layak disantuni, dikasih infak ataupun sedekah, bukan pengemis-pengemis yang suka ada di pinggir jalan itu, karena mereka sesungguhnya banyak yang sudah mencukupi kebutuhannya. Ini jamaah, sementara ini yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan bertemu kembali pada bulan yang akan datang tentang babu jawazil akhdhi min ghairi mas'alatin, ya, boleh kita mengambil sesuatu yang dikasih meskipun kita nggak memintanya. Boleh Pak ya? Ada yang ngasih, Pak, resepnya jamu buat Bapak, boleh Pak? Itu hukumnya adalah boleh, ya. Baik. Sementara itu yang dapat saya sampaikan, sekali lagi mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 4 hadis yang dibelajarkan kita. Barangkali ada yang akan dipertanyakan dari 4 hadis yang dibelajarkan tadi. Silakan kita buka untuk 2 pertanyaan dulu. Satu, Pak Ustaz Ahmad. Silakan. Yang satu lagi, baru satu. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Panitia pembangunan masjid supaya minta bantuan dana untuk membangun masjid, itu maksudnya pinggir jalan. Ya, satu lagi, baik. Satu dulu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Meminta bantuan dana di pinggir jalan, ya, apa bahasa itu Pak, ngecrek ya, apa namanya? Ya, hukum asalnya itu adalah boleh-boleh saja, gitu ya. Saya tidak akan mengatakan itu haram, boleh-boleh saja. Tetapi, ya ya, kalau meminta-minta bantuan untuk pembangunan masjid di pinggir jalan, memang kesannya itu adalah apa?
perbedaan Islam dan umat Islam, seolah-olah umat Islam itu pada miskin semua gitu. Ya, maaf saja, tidak pernah terjadi agama-agama lain ketika membangun tempat ibadahnya itu melakukan hal seperti itu kan ya. Ya Pak ya. Maka ya coba kita sebagai umat Islam ini punya kewajiban untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah penggalangan dana itu dengan cara yang mulia. Jangan merendahkan Islam dan umat Islam. Dengan apa? Ya, pertama adalah bikin proposal. Ya, datengin perusahaan-perusahaan besar ataupun orang-orang kaya, Pak. Gitu Pak ya. Memang saya secara pribadi nggak setuju yang menggalang dana pinggir jalan itu nggak bagus, etis. Akhlak sebagai umat Islam ya itu kemana? Ya, belum lagi sekarang ini mau peringatan Somihor, penggalangan dana lewat pinggir jalan, mau Maulid Nabi demikian, gitu ya. Nanti mau tarik Ramadan ngadain lagi. Wah, ini apa? Mendesak nggak gitu loh? Ya mendesak sekali enggak gitu. Ya, maka meskipun hukum asalnya adalah boleh, nanti lihat lagi apakah kebutuhannya sangat mendesak atau tidak. Budgetnya berapa sih? Gitu ya. Berapa sih yang dibutuhkan? Alhamdulillah Pak, di Bekasi ini yang saya datangi ada beberapa masjid yang megah-megah. Lantai dua lantai ya, khususnya besar itu apa namanya ukuran tanahnya itu besar sekali Pak. Dan saya amati dari awal pendirian sampai jadi 2 lantai dengan megah dan rapi itu tidak pernah melakukan ya minta-minta pinggir jalan, nggak ada. Dan yang saya ketahui adalah Pak, dikumpulkan warga tempat tinggal tersebut kemudian dikasih edukasi ya tentang pentingnya apa? Tentang pentingnya sedekah, utamanya sedekah gitu ya, apalagi terkait dengan pembangunan masjid. Man bana masjidan fil ardi ya lillahi banallahu baitan fil jannah kan ya. Siapa saja yang membangun masjid karena Allah di atas muka bumi, maka Allah akan membangunkan istana bagi surga belakang gitu kan ya. Seperti hadisnya saya itu. Ya, kasih motivasi seperti itu. Alhamdulillah Pak, subhanallah. Saya ketika hari itu malam itu saya di pengajian, setelah kajian selesai dilakukan lelang. Lelang nih, misalkan kita hari ini atau ada rencana ke depan kita akan membangun menara. Menara ini anggarannya adalah misalkan 100 juta gitu. Silakan Pak. Ya kita butuh pasir sekian sekian kubik misalkan, semen sekian sak segala macam ya. Kita butuh hebel berapa ini segala macam disampaikan oleh DKM atau pembangunan kepada warga. Ya, siapa yang mau saudara dalam bentuk semen dikasih lembaran semuanya. Ada yang ngasih 50 sak, ada yang ngasih 2 kiloan. Ya, kalau itu memang tidak dikasihkan langsung, cuma oleh panitia dicatat satu. Ya, nomor HP-nya siapa, namanya siapa, nomor HP-nya gitu kan. Kemudian panitia pun langsung memberikan nomor rekening kepada para donatur tadi. Subhanallah, tidak cukup lama Pak sudah megah masjidnya itu. Ya hati-hati nih, jangan sampai ya nanti ujung-ujungnya bisa menjadi haram. Ya, bisa menjadi hal yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti orang yang menyangkuni anak yatim itu demikian. Pengelola lembaga yatim piatu itu pun harus amanah. Karena ada keluhan juga bilang ke saya, Pak Ustadz itu ada katanya, ya yang punya yayasan yatim piatunya, wah rumahnya megah banget, mobilnya mewah-mewah, itu kan anak yatimnya makannya ya Allah kasihan katanya. Hanya kayak gini kagak amanah nih, hati-hati jangan sampai anak yatim itu hanya sebagai kedoknya saja, gitu ya. Hati-hati nanti di yaumul kiamah akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena memakan harta anak yatim termasuk dosa besar. Sama Pak Hadi Pak ya, dikiaskan gitu hati-hati.
Pak